Halo, selamat malam teman-teman juga Bapak Ibu yang udah join di Instagram Live Eagle Kids GMS. Thank you for joining us dan hari ini spesial sekali karena topiknya ini mungkin jadi kegelisahan banyak parents gitu ya, terutama di masa-masa pandemi. Karena topiknya ini tentang kebutuhan, ngomong-ngomong kebutuhan urgent lagi buat setiap anak-anak di masa-masa sekarang ini. Kalau saya lihat sih bukan saya sendiri sih ya, kayak seperti Bapak Ibu juga udah tahu dari poster-poster yang ada Pastor Emelda Paupau yang mungkin juga udah sering dilihat dan beliau seringkali dipanggil Kak Paupau sama anak-anak. Jadi kita nanti akan panggil Kak Paupau juga ya. Dan ternyata udah lama ada di dalam pelayanan anak sekitar kurang lebih 20 tahun dan sekarang mengembalakan gereja anak Eagle Kids di Indonesia, di Singapura dan Australia. Kita langsung aja say hi kali ya sama Kak Paupau. Halo Kak Pau. Hai Kak Vina, selamat malam semuanya. Oke, hari ini happy banget tapi ada satu tips mungkin nanti ada sharing, ada cerita. Kita langsung aja tanya pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira Kak Pau ini kan topiknya udah jelas ya, kebutuhan urgent anak. Nah sebenarnya kebutuhan dari sisi anaknya sendiri itu kalau di masa pandemi seperti apa sih Kak? Ya, malam hari ini saya mau bagikan bahwa kebutuhan urgent, kenapa kita berani bilang ini sebagai sebuah kebutuhan yang urgent? Karena kalau sekedar kebutuhan biasa dalam kehidupan anak-anak pasti orang tua udah tidak asing ya Kak Vina. Kalau misalnya anaknya lapar, langsung orang tuanya tahu, oh ini ada kebutuhan untuk anaknya segera makan, bisa langsung diselesaikan. Tapi kebutuhan yang akan saya bagikan malam hari ini itu adalah kebutuhan yang sangat urgent, tapi kalau tidak dipenuhi, terutama di masa pandemi ini, itu benar-benar bisa menjadi seperti bom waktu. Yang suatu waktu atau ketika anak-anak ini grow up, mereka menjadi lebih dewasa, kita merasa menyesal. Kenapa pada waktu usia mereka lebih kecil atau masih usia-usia pra-remaja, kita tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Terutama di masa pandemi ini, saya percaya kebutuhan yang sebentar lagi akan saya sharingkan adalah kebutuhan yang sangat mereka butuhkan. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk kerohanian dari setiap anak-anak ini. Ya, jadi penting gitu ya. Yang pertama kali ini yang disebutkan udah penting banget. Tapi kalau boleh tahu nih Kak ya, sebelum ngomong jauh tentang kebutuhan spiritualnya gitu ya. Kira-kira kebanyakan dari mereka itu akan lari kemana sih? Kalau mereka nggak dapat yang ini, mereka tuh akan lari kemana sebenarnya? Yes, ada sebuah penelitian berkata begini, usia terbaik untuk seseorang itu untuk mengenal sesuatu yang bersifat rohani. Baik itu mengenal Tuhan, mengenal nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, yang apa yang benar. Itu terbaik diberikan pada waktu usia mereka 5-13 tahun. Di atas usia itu bisa, tapi akan menjadi 8 kali lebih susah. Itulah kenapa saya bisa katakan kebutuhan kerohanian itu walaupun kelihatannya, oh anak saya baik-baik saja. Anak saya pintar kok, di sekolah nilainya juga bagus, bergaul juga tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak dengan sengaja memenuhi kebutuhan kerohanian dari anak-anak ini, maka larinya kemana? Larinya akan menyimpang dari kebenaran, itu yang pasti. Karena sebuah prinsip yang berkata didiklah anak sejak masa muda supaya kelak tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran itu. Jadi mostly kalau yang kakak tangani gitu ya, anak-anak pra-remaja yang sering kakak handle mungkin waktu counseling atau pas lagi chat gitu, mereka itu biasanya lebih ke arah mana sih? Paling parahnya kemana, ya paling sedangnya kemana gitu? Kalau kita boleh lihat ya, kalau anak masih kecil itu masih lebih gampang, lebih mudah percaya. Kalau dikasih cerita Alkitab itu bisa langsung antusias dan ya menarik gitu ya. Mereka tahu tentang segala sesuatu cerita yang tentang kerohanian itu mereka masih sangat tertarik. Tapi ketika mereka mulai beranjak pra-remaja, mereka mulai punya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka juga nggak bisa tanyakan. Mereka bertanya apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu mengasihi saya? Apakah benar Tuhan itu menolong saya dalam kehidupan saya sehari-hari dan dalam masalah saya? Kalau di usia-usia tersebut mereka tidak memenuhi kebutuhan kerohanian mereka ini, tidak sengaja kita penuhi, maka kemungkinan terburuk adalah mereka akan meninggalkan iman yang sejak saat kecil itu sudah mereka miliki.
atau terpengaruh dengan pergaulan, perkataan-perkataan orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan mempengaruhi mereka. Seperti, loh kalau Tuhan ada, kenapa kok keluargamu mengalami begini? Kalau Tuhan baik, kenapa kok kamu ngalamin ini? Ketika mereka tidak punya kebutuhan kerohanian yang dipenuhi, maka akan sangat mudah mereka terbawa dengan arus pergaulan ataupun pemikiran yang bukan sesuai dengan kebenaran. Oke. Jadi bisa bahaya, apalagi sekarang udah banyak internet segala macam ya Kak ya, Benar. mereka bisa lebih banyak akses. Jadi sebenarnya kebutuhan yang pertama tadi yang spiritual itu seperti apa Kak contohnya yang bisa mereka perlukan, atau kebutuhan spiritualnya yang lebih detailnya itu apa aja Kak? Kalau kita mau mulai dengan yang paling sederhana itu adalah dengan seperti menginstall gitu ya. Kalau kita itu pengen komputer kita itu bisa melakukan sesuatu, kita perlu install. Atau kalau untuk kehidupan seorang anak itu kita bisa ajarkan sejak kecil. Kalau menurut saya yang paling penting dan yang paling bisa kita ajarkan di masa pandemi ini adalah yang namanya saat teduh. Yaitu waktu untuk mereka mengingat bahwa Tuhan itu ada, saya bisa menyiapkan waktu khusus untuk memuji Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Itu yang kalau kita bilang sebagai daily devotion. Sama halnya seperti begini ya Kak Vina dan Bapak Ibu. Kalau kita mengajarkan seorang anak dari kecil mengenai kebersihan, mereka sudah tahu bahwa tidak gosok gigi itu sesuatu yang sangat big no-no, sangat tidak mungkin terjadi dalam kehidupan seorang anak. Karena mereka kan sangat merasa ada yang tidak nyaman, giginya merasa tidak bersih dan lain-lain. Itu ada sebuah kebiasaan yang baik. Demikian juga dengan saat teduh. Saat teduh itu kalau kita tidak ajarkan dari kecil, maka ketika mereka remaja akan jauh lebih sulit untuk kita menanamkan kerinduan, kedisiplinan dan sebuah kebiasaan yang baik untuk melakukan saat teduh. Jadi saya sungguh-sungguh mendorong karena saya juga melihat itu kesempatan baik di mana anak-anak lebih banyak di rumah, walaupun memang pasti ya hektik dengan PR-PR sekolah online. Kadang-kala orang tua juga kalau tidak berhati-hati akan terjebak juga hanya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Kebutuhan jasmani, kebutuhan akademis, tapi lupa bahwa ada satu porsi yaitu kebutuhan kerohanian dari anak-anak ini yang mau tidak mau harus orang tua yang ikut berperan di dalamnya. Karena apalagi sedihnya ya Kak Vina, anak-anak kita ini tidak bisa datang lagi ke rumah ibadah. Justru rumah ibadah atau acara ibadah itu kita hadirkan di rumah-rumah. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, enggak cukup tuh ibadah saja. Oh, ada satu kata yang bagus ini ya, ibadah aja nggak cukup ya. Jadi kalau ngomong ibadah aja nggak cukup, butuh saat teduh itu tadi. Betul. Setelah itu ada lagi nggak Kak kira-kira yang jadi kebutuhan urgent nih buat anak-anak selain saat teduh itu? Oke, kalau saat teduh itu bisa berjalan dengan baik, itu sudah merupakan satu modal utama kalau saya bilang. Karena ketika kehidupan spiritual mereka kuat, maka yang lain-lain itu aman. Karena yang menjadi fondasi yang begitu kuat, sesuatu yang tidak kelihatan ini yaitu kehidupan kerohanian yang bicara tentang hubungan mereka dengan Tuhan itu kuat dan aman, maka kita bisa tenang untuk masuk kepada kebutuhan yang berikutnya. Kebutuhan yang berikutnya yang urgent yang dialami anak-anak, yang dibutuhkan anak-anak khususnya di masa pandemi ini adalah kebutuhan akan teman. Menarik ini, kebutuhan akan teman ya. Yes. Karena udah nggak bisa ketemu ceritanya. Betul. Lalu gimana caranya nggak bisa ketemu tapi ini jadi kebutuhan urgent Kak? Ya, kebutuhan teman ini kalau tidak dipenuhi, maka anak-anak akan menjadi pribadi yang kesepian, itu satu. Kemudian mereka akan mencari seperti pelarian kalau saya boleh bilang gitu ya, untuk mengisi kesepian itu. Kalau usia anak-anak masih kecil, itu peran orang tua mereka butuhkan paling-paling sebagai teman main. Benar ya. Betul. Mereka akan suka bilang, mama, papa lihat aku buat Lego ini. Mereka bisa dengan gampang cerita, saya butuh ditemani. Mereka butuh teman untuk menemani mereka melakukan aktivitas atau bermain, kurang lebih begitu ya. Tapi ketika anak-anak sudah mulai bertumbuh lebih besar, mereka membutuhkan sosok gitu ya, seorang figur yang bisa menjadi teman, yang bisa mendengarkan mereka, mengerti struggle mereka. Yes. Dan memang yang paling pertama adalah orang tua.
Dimana kalau anak-anak usia pra remaja ini bisa punya hubungan yang bukan sekedar hanya orang tua anak, tapi juga bisa berteman dengan orang tua, bisa cerita apa adanya tanpa orang tua. Itu ada sebuah joke yang berkata begini, when my parent turn every joke into a life lesson. Jadi ada anak itu yang sampai cerita kalau orang tua saya tuh ya Kak selalu mengubah, bahkan humor pun bisa jadi pelajaran kehidupan. Nah ketika di masa-masa usia pra remaja kita tidak berusaha untuk menjadi teman yang mendengarkan, mengerti struggle mereka, kita akan kehilangan anak-anak ini sebenarnya. Karena mereka akan merasa no one understand their feeling. Apalagi ya kalau misalnya orang tuanya itu setiap kali struggle mereka, misalnya mereka bilang, aku kok kurang mengerti ya pelajaran ini, atau misalnya hasilnya kurang bagus, orang tua langsung lompat ke kesimpulan, ya makanya jangan main handphone, apa-apa, kalau misalnya mereka bilang bosen, selalu ujung-ujungnya jawabannya, makanya jangan handphonean terus. Padahal ada banyak area yang dimana orang tua benar-benar bisa jadi teman ngobrol yang asik dengan anak-anak. Saya sangat-sangat mendorong nih Bapak Ibu di masa pandemi ini tidak peduli seberapa stresnya ya Bapak Ibu untuk dalam kehidupan pekerjaan mungkin atau secara ekonomi. Saya sungguh-sungguh mendorong menjadikan momen di mana masa pandemi ini menjadi momen untuk lebih dekat dengan anak-anak. Terutama kalau anak-anak sudah di usia pra remaja ya. Karena itu yang sangat mereka butuhkan. Ya, jadi peran orang tua sebagai teman ya, ini highlightnya adalah itu. Tapi seringkali mungkin orang tua ini juga kesulitan masuknya gitu. Karena mungkin udah dibentengi dulu sama si anaknya, udah kayak, nggak mami nih mana ngerti sih dunia saya gitu ya. Atau papi mana ngerti. Kira-kira gimana itu Kak, cara konkretnya pertama kali masuknya sebagai orang tua ke anak pra remaja itu gimana Kak? Datang dan menjadi teman itu dengan tidak selalu seperti keinginan untuk atau punya pikiran untuk memberikan nasihat-nasihat. Tapi join aja, ikut aja terlibat. Kalau misalnya mereka lagi nonton sesuatu, ikut aja nonton dan ngobrol sama mereka. Oh ini filmnya bagus ya, ikut nonton bersama dengan mereka. Kalau mereka ada pertanyaan, mungkin pertama kerasa aneh ya, kerasa awkward. Biasanya papa mama gak pernah terlalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak. Tapi ketika kita memulainya, bercanda bareng, nggak selalu terlalu serius gitu ya. Menjadi orang tua yang tidak selalu serius, kita bisa enjoy juga dengan anak-anak, itu bisa menjadi langkah awal. Tapi nggak menutup kemungkinan juga begini, kita memang tidak bisa sendirian. Saya sebagai orang tua, saya juga menyadari, saya juga memiliki seorang anak. Saya sangat bersyukur dengan adanya sebuah pergaulan yang anak-anak bisa miliki dan itu tidak otomatis terjadi. Jadi kalau kita ngomong kebutuhan anak-anak adalah teman, yang pertama dengan memberi diri ya sebagai orang tua menjadi teman dalam kehidupan anak-anak. Tapi yang kedua yang kita bisa lakukan sebagai orang tua adalah menciptakan atau mengkondisikan pertemanan itu. Jadi kita tidak biarkan anak-anak ini seperti mencari sendiri temannya. Bisa sih kalau ada anak yang pandai bergaul, akan punya berbagai macam teman, ya kita berusaha supaya teman anak-anak ini juga kita bisa terima. Karena kalau anak-anak bisa nge-sense nih, wah kayaknya papa mama gak suka sama temanku yang ini, padahal temanku ini asik. Justru malah anak-anak akan berteman dengan sembunyi-sembunyi. Itu malah bahaya. Tapi kalau kita bisa memberi diri terbuka untuk teman-teman mereka, dan yang paling penting adalah mengkondisikan, menolong supaya anak-anak kita ini bisa ada di dalam sebuah pertemanan yang sehat, yang membangun. Nah di sini saya mau dorong untuk keluarga, setiap keluarga menerima bekerja sama juga, baik itu dengan sekolah maupun dengan gereja. I see. Gitu. Karena kalau di gereja itu ada yang jadi figur ya. Ada kakak rohani yang bisa menjadi teman juga bagi anak-anak ini. Ada satu kata tadi, mengkondisikan gitu ya. Jadi dengan sengaja memberikan kesempatan buat anak-anak ada di pergaulan yang memang sehat gitu. Betul, berarti yang terpantau. Oke. Ya, kira-kira itu untuk anak-anak pra remaja ya Kak? Khususnya, betul. Berarti karena kalau dibanding anak usia kecil, anak usia pra remaja kebutuhan akan teman itu udah lebih besar.
Dan bukan hanya mereka butuh teman mendengarkan mereka atau sebagai teman curhat, tapi mereka butuh sebuah wadah di mana mereka bisa mengaktualisasikan diri. Mereka juga bisa menceritakan pengalaman mereka. Kalau misalnya kita boleh mundur ke poin yang tadi, itulah kenapa ibadah online saja itu tidak cukup. Yes. Karena kalau ibadah online mereka hanya menerima. Tapi ketika ada dalam sebuah persahabatan yang sehat, lingkungan persahabatan yang sehat, mereka bisa dua arah, bisa dengan teman-teman mereka bisa dengar ternyata teman aku ini juga punya struggle yang sama dengan aku, tapi dia bisa overcome, dia bisa menghadapinya dengan baik, berarti aku juga bisa. Yes. Jadi ini poin penting ternyata ya, kalau mereka tuh butuh teman di saat-saat seperti ini. Tapi teman ini berarti maksudnya online ya berarti ini Kak tadi ya? Ya tentu saja, karena ini memang masih masa-masa online ya. Oke. Jadi justru pertemanan online inilah yang kita harus benar-benar perhatikan. Karena kalau kita tidak sengaja kondisikan pertemanan online yang anak-anak ini miliki, dunia akan menawarkan pertemanan-pertemanan online juga. Betul. Tapi kita tidak bisa kontrol ya orang-orangnya, kita tidak tahu, bisa dari luar negeri karena ini online. Betul. Jadi saya sungguh-sungguh mendorong untuk setiap orang tua benar-benar bisa terlibat dalam mengkondisikan pertemanan anak-anak di masa online. Selain untuk melatih mereka tidak menjadi pribadi yang tertutup juga, mau tidak mau ini adalah perubahan yang harus dihadapi. Mereka harus belajar memperkenalkan diri di dalam pertemanan online itu, kemudian juga bisa mengaktualisasikan diri. Kalau mereka juga bisa lihat satu figur selain orang tua, ada satu figur kakak rohani yang bisa berbicara untuk kehidupan mereka, memberikan arahan juga, pasti akan sangat menolong kita sebagai orang tua. Iya, saya jadi keinget ini ngomong-ngomong teman online gitu ya. Jadi pernah ngobrol sama satu anak yang ternyata kesepian secara pribadi tuh ditolak sama teman-temannya. Ya, dan jarang ya anak itu bisa ngomong, apalagi ke papa mama, aku kesepian, jarang banget ya. Jadi akhirnya ya anaknya nice sebenarnya Kak. Jadi kayak di kamar aja, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Tapi ternyata dia menemukan temennya itu di sebuah website gitu. Dan itu isinya orang-orang luar negeri yang usianya jauh lebih dewasa dari dia. Dan secara nggak langsung ya dikasih makanan ibaratnya ya. Kayak informasi atau kayak pengetahuan yang selama ini dia nggak tahu. Karena dia merasa diterima sama teman-teman luar negeri itu. Jadi apalagi sekarang anak-anak pinter banget bahasa Inggrisnya ya Kak ya. Jadi waktu diterima sama mereka kemudian dikasih informasi-informasi yang akhirnya malah menjerumuskan gitu ya. Jadi ini kisah nyata anak 10 tahun. Wow. Iya, jadi ini so real banget gitu ya. Jadi pergaulan yang sehat itu perlu dikondisikan gitu. Dan ini peran penting orang tua untuk membawa mereka ke pergaulan yang sehat itu. Kalau dikatakan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Seperti yang tadi Kak Vina sempat sharing itu, bagian kita sebagai orang tua, kita tidak bisa semata-mata hanya sekedar melarang. Atau menghentikan, berkata tidak boleh. Tapi harus ada substitusi. Harus ada penggantinya. Kalau enggak boleh yang ini, yang mana yang boleh? Nah itu yang bagian kita orang tua itu bisa sediakan. Dan kalau benar pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik, maka saya juga percaya sebaliknya bisa terjadi. Maka pergaulan yang baik itu bisa merusakkan kebiasaan buruk. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat dampak negatif dari kehidupan kerohanian yang tidak diisi, yang tidak terpenuhi, atau juga kesepian yang melanda setiap anak-anak, kita bisa lihat akibat-akibat buruk yang terjadi. Misalnya jadi kecanduan dengan game atau nonton, seperti tidak ada semangat untuk sekolah. Bangun itu dengan beda ya, kalau anak memang disiplin sekolah kita perlu bangun setiap hari, orang tua terus ingatkan. Tapi ketika mereka sudah benar-benar kehilangan antusias dengan kehidupan nyata, mereka sudah sangat addicted dengan sesuatu yang online. Saya rasa sebelum itu jauh terlambat, let's do something. Mari kita selamatkan ya, kita gandengan tangan ya, gereja dengan keluarga, kita sama-sama untuk memenuhi kedua kebutuhan ini tadi. Orang tua tidak sendirian dalam berusaha memenuhi kebutuhan yang urgent tadi ini di kehidupan anak-anak. Iya, saya yakin setelah ini atau live talk ini atau parent talk ini pasti semua parent akan berlomba-lomba nih. Tapi gimana Kak kalau misalnya yang menolak adalah si anak gitu ya. Jadi mungkin mama papanya udah excited nih, tapi anaknya sendiri yang menolak hal-hal yang rohani itu tadi. Ya, sebenarnya wajar karena yang berkembang di luar sana
itu adalah ketika anak-anak itu udah bertumbuh. Ini pasti pra-remaja ya, Iya, kebanyakan betul. ya, yang tadi sempat saya singgung. Mereka kalau ngomong soal cerita ini udah tahu. Ini udah tahu, hampir semua sudah tahu. Saya mau mendorong untuk kita itu benar-benar mengusahakan supaya segala sesuatu yang bersifat rohani di kehidupan anak-anak itu adalah sesuatu yang bisa mereka experience secara real. Jadi ini adalah kerjasama yang baik juga antara gereja dengan keluarga untuk menjadikan segala sesuatu tentang Tuhan. Kerohanian pasti berhubungan dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang bukan sekedar sebuah teori, tapi sebuah petualangan iman yang nyata. Jadi sebuah perjalanan yang mereka bisa rasakan sendiri dan alami sendiri. Dan tentu tidak instan, tidak bisa hanya dengan satu kali dibilangin kamu harus saat teduh. Tapi tentu yang pertama dengan melibatkan anak-anak dalam saat teduh. Jangan marahi mereka kalau seolah-olah mereka tidak bersikap seperti yang kita inginkan. Kita tidak berusaha mengejar sebuah idealisme, tapi dengan sabar. Karena anak-anak usia para remaja ini seperti membutuhkan sebuah inspirasi dan teladan, lebih berbicara daripada kata-kata. Dan percayalah kalau kita tidak pernah berhenti berusaha, seperti berusaha melibatkan mereka di dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani yang ada, tidak pernah kita tahu di waktu yang mana mereka akan benar-benar ngalami seperti lawatan Tuhan secara pribadi. Jadi jangan pernah orang tua itu berhenti dan menyerah dan berkata, anak saya sudah tidak tertarik sama sekali. Justru saya mau encourage nih setiap orang tua. Kalau di Alkitab pernah nih ada cerita Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun. Ada di kejadian ketika Tuhan Yesus itu akhirnya ada di bait suci pada waktu umur 12 tahun. Saya benar-benar rindu bahwa kenapa sih peristiwa Tuhan umur 12 tahun ini dicatat di dalam Alkitab? Sebenarnya untuk memberitahukan sebuah kabar baik bahwa anak-anak usia para remaja seperti Tuhan Yesus waktu itu yang sempat orang tua Yusuf dan Maria sempat salah mengerti ya dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar tetap ada di bait Allah dan tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Dari cerita ini kita bisa ambil sebuah hikmah. Kita akan kembali mempercayai bahwa justru usia pra remaja, justru di masa pandemi ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk setiap anak-anak ini bisa mengalami Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau bahasanya itu bukan lagi karena kata papa mama, bukan lagi karena ceritanya orang lain. Misalnya mereka bilang Tuhan baik, tapi mereka akan mengalaminya sendiri. Mereka akan mengalami secara pribadi apa yang selama ini mereka dengar. Saya mau dorong sungguh-sungguh untuk setiap orang tua sepakat dengan kami. Kami adalah orang-orang yang terus berdoa juga untuk generasi anak-anak. Kami percaya masa-masa pandemi ini adalah masa-masa terbaik. Khususnya untuk anak-anak usia pra remaja untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan bertumbuh dengan pesat secara kerohanian. Yes. Ya. Jadi nggak ada halangan nih ya Kak. Betul. Ya. Ini yang jadi kesedihan waktu awal-awal kita kan kayaknya sedih, nggak bisa tumpang tangan, nggak bisa peluk, nggak bisa doain mereka di ibadah. Tapi ternyata ngelihat Tuhan bekerja di online service maupun juga special moment, special seperti moment. Bible study yang kemarin. Betul. Dan itu benar-benar terjadi lawatan Tuhan juga di sana di rumah-rumah gitu ya. Dengan anak dengan gadgetnya gitu mereka bisa ngalami Tuhan. Mungkin last gitu kali ya Kak ya. Ini pertanyaan atau mungkin keresahan banyak parents. Sekolah udah online gitu ya. Nanti les jadi online juga. Kemudian ibadah mereka harus online gitu kan. Lalu kalau menciptakan tadi yang lingkungan yang sehat ini harus online lagi gitu ya. Secara kuota jadi berat juga mungkin. Atau bahkan mata gitu ya. Anak-anak juga gak boleh gadgetan. Terus ini gimana ya Kak solusinya? Ya kalau benar banget karena perhatian orang tua, istilahnya penggunaan kuota itu jadi lebih banyak ya. Tapi saya mau dorong begini, justru di masa-masa seperti ini jangan abaikan kebutuhan kerohanian anak-anak. Jadi ibadah online itu walaupun online kita tetap percaya Tuhan bisa hadir dan melawat setiap anak-anak. Dan kalau misalnya ada kegiatan yang benar-benar komunitas yang benar-benar bisa mendorong mereka, saya mendorong kita juga
Toh itu juga tidak setiap hari. Saya mendorong ada kuota yang sengaja dikhususkan juga untuk area itu. Itu seperti investasi. Iya. Kita akan kaget. Karena itu kenapa kita berani katakan ini seperti kebutuhan yang urgent. Yang sekarang itu sepertinya seolah-olah kalau kita tidak penuhi itu tidak kelihatan langsung hasilnya. Iya. Tapi itu akan jadi seperti bom waktu. Jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba kita kaget anak kita sudah tidak pernah berdoa, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Atau tiba-tiba mereka jadi begitu menyendiri dan punya konsep sendiri tentang kehidupan. Justru dunia yang memuridkan mereka dan memasukkan nilai-nilai yang sebenarnya jauh dari apa yang sebenarnya kita sebagai orang tua, khususnya orang tua yang sudah percaya kepada Tuhan mau turunkan kepada anak-anak. Jadi saya mau dorong untuk benar-benar orang tua juga memperhatikan area ini. Screen time itu istilahnya kadang-kala kita kasihan sebagai orang tua tuh seperti aduh sudah sekolah online, ya udahlah biarlah kali ini dia pakai screen time-nya itu untuk pleasure. Jadi bukan hanya academic and pleasure atau sekolah dan kesenangan, tapi investasikan juga untuk perkara-perkara rohani dalam kehidupan anak-anak kita. Pasti tidak ada ceritanya keluarga atau seseorang itu menyesal karena menginvestasikan waktunya atau bahkan juga kuotanya itu untuk perkara rohani. Pasti tidak akan menyesal. Justru yang akan disesali nanti satu hari adalah ketika kita berkata, aduh tahu gitu waktu anak saya masih umur segini. Saya harusnya dorong dengan lebih sungguh-sungguh. Atau saya lebih aktif untuk mengenalkan hal-hal yang rohani dalam kehidupan anak-anak. Saya percaya setelah live talk ini kita semakin sehati ya dengan orang tua yang ada. Kami sebagai gereja juga siap untuk berpartner dengan setiap keluarga dan juga sekolah-sekolah yang ada. Betul, saya jadi ingat nih Kak Popo ya waktu ngobrol ini gitu ya. By the way saya juga anak Eagle Kids dulunya. Jadi apa yang dikatakan ini memang yang selalu dibangun ya dari dulu sampai sekarang adalah bagaimana anak-anak ini punya pergaulan yang sehat gitu kan. Dan juga kakak rohani yang membimbing mereka. Betul. Gitu. Karena waktu saya sendiri kelas 6 SD kalau nggak salah ada pertanyaan gitu, lahir dari keluarga Kristen loh Kak, tapi bersyukurnya sih papa mama dukung banget gitu ya, jadi di gereja pun juga dikasih kesempatan terus gitu ya, ada jadi punya kakak rohani yang akhirnya suatu hari ketika saya sebagai anak kecil waktu masih SD itu bertanya-tanya sebenarnya apakah benar Tuhan itu hanya Tuhan Yesus gitu ya kan. Terus kemudian pertanyaan kedua, saya pernah menanyakannya gimana caranya dengar suara Tuhan Yesus. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan Yesus yang langsung gitu ya, seperti kita ngobrol gini. Dan pertanyaan itu dijawab oleh kakak rohani sendiri gitu. Jadi saya mungkin bingung harus bertanya itu ke papa mama gitu ya kan. Jadi akhirnya saya tanya ke kakak rohani ini dan beliau menjawab dan itu membuat saya jadi oh gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau tuh saya simpan sendiri, saya googling, terus apa yang akan terjadi setelahnya. Tambah bingung pasti. Sepenting itu gitu ya. Jadi benar seperti yang tadi Kak Popo katakan gitu ya, ayo sama-sama dengan keluarga dan gereja tuh nggak bisa gerak sendiri-sendiri berarti ya. Keluarga dan gereja harus hand in hand bergerak dan melakukan investasikan ke kehidupan setiap anak-anak. Mungkin nanti Kak Popo juga bisa doain gitu ya, baik parents atau mungkin ada anak-anak juga yang nonton Parent Talk ini. Kak Popo bisa doain kita sama-sama. Atau ada tips-tips terakhir yang Kak mau sampaikan? Kalau ada boleh sampaikan dulu sebelum kita doa kali ya. Oh iya, oke. Saya mendorong untuk benar-benar setiap orang tua juga tadi yang pertama untuk benar-benar memperhatikan kehidupan kerohanian dan jangan pernah menyerah. Kalau misalnya kita tuh belum melihat hasilnya secara langsung. Karena ketika kita menanamkan kebenaran di hidup anak-anak kita itu seperti kita sedang membangun fondasi rumah. Waktu kita bangun fondasi kan belum kelihatan gitu ya. Kita bangun yang tidak kelihatan ini memang perlu dengan setia. Apalagi kita percaya kalau itu adalah kebenaran firman, maka itu tidak akan pernah sia-sia di kehidupan anak-anak. Ya. Jadi jangan berhenti, jangan menyerah, jangan merasa gagal. Terus investasikan nilai-nilai kebenaran lewat teladan, lewat cerita, lewat kata-kata juga dalam kehidupan anak-anak. Dan kebutuhan yang kedua itu adalah teman. Jadi kita sama-sama rindu anak-anak kita merasa nyaman di rumah. Rumah adalah tempat di mana mereka diterima juga dan dikasihi, dan tapi juga orang tua bisa mendukung untuk mereka bisa punya pertemanan yang sehat dan mendukung mereka
berani menegur ketika mereka salah, dan benar-benar mendukung untuk mereka bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yes, betul. Jadi kita mau sama-sama akhiri gitu ya Parent Talk hari ini. Tapi sebelum mendoakan, saya sungguh-sungguh sebagai mantan anak Eagle Kids nih ya, dan juga sekarang kakak gitu, bersyukur karena tidak hanya waktu saya kecil saya dimuridkan gitu, tapi sekarang pun Eagle Kids tetap memuridkan setiap anak demi anak untuk mengalami pertumbuhan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, kabar baiknya juga sampai hari Minggu gitu ya, hari Minggu terakhir itu adalah pendaftaran untuk Before 30 Kids. Jadi kita akan memuridkan setiap anak-anak Anda gitu ya, Bapak Ibu semua di program pemuridan ini gratis. Jadi silahkan dicari aja informasinya, bisa dimasukkan ke browser lalu kemudian cari informasinya di sini udah lengkap. Di link ini ada informasi dan juga pendaftaran bisa melalui link ini gitu. Tentunya parent juga akan diberkati gitu, ngelihat gimana anak-anak itu bisa diperlengkapin kali ya. Sebagai seorang anak itu nggak akan sendiri karena ada kakak-kakak tentunya di pemuridan ini yang akan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini saya akan coba kasih infonya lagi kali ya di www.before30kids.gms.church. Nanti bisa dicari aja sebentar saya bantu keluarkan lagi ya. www.before30kids.gms.church seperti ini. Mungkin kalau mau di capture juga boleh, biar nanti nggak kehilangan kesempatan untuk dapat informasinya. Yes, before30kids.gms.church. Dapatkan informasi juga, pendaftarannya juga bisa di situ gitu ya. Ya udah, kita tutup aja daripada berlama-lama nih Kak. Silahkan didoakan nih teman-teman, parents juga yang udah hadir. Ya, mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Saya rindu mendoakan setiap keluarga Anda. Satu hal yang saya percaya, kalau Anda adalah orang pertama, pribadi pertama yang Tuhan percayakan menjadi alat Tuhan, untuk mengenalkan Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan kerohanian, terutama ketika anak-anak belum bisa datang ke rumah Tuhan, maka Andalah yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami sepakat berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, bagi mereka para orang tua yang memiliki anak-anak ya Bapa, baik mereka yang memiliki anak-anak yang masih kecil ataupun anak-anak yang sudah berusia pra-remaja. Tuhan, terlibatlah di dalam mereka membawa setiap anak-anak ini kepada Engkau. Tuhan, biarkan mulai malam hari ini Tuhan, mereka sungguh-sungguh akan memenuhi kebutuhan setiap anak-anak yang urgent ini Tuhan, yaitu makanan rohani bagi kehidupan setiap anak-anak dan juga pertemanan, di mana orang tua akan menjadi orang yang membawa anak-anak ini mendekat kepada Tuhan, mengenalkan nilai-nilai kebenaran firman dalam kehidupan anak-anak, baik itu lewat ajaran maupun teladan, dan juga mereka menjadikan orang tua sebagai teman dalam kehidupan mereka secara pribadi, dan mereka juga bersedia diarahkan Tuhan ketika ada komunitas atau pergaulan yang sehat. Kami memberkati setiap orang tua yang ada Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kreativitas, beri mereka sukacita ketika menjalani hari-hari bersama-sama dengan anak-anak mereka ya Tuhan di rumah. Biarkan sungguh-sungguh ada sukacita, damai sejahtera Tuhan ada di rumah-rumah. Kami juga berdoa secara khusus kalau ada orang tua dan anak-anak yang hari-hari ini mungkin sedang struggle dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Pakai Tuhan momen ini untuk mereka boleh kembali cair hubungannya, boleh kembali dekat, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Kami berdoa Tuhan setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga akan sungguh-sungguh mengalami sukacita setiap hari. Ketika mereka datang berdoa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Maka kami percaya hal-hal yang lainnya akan Tuhan bantu dalam kehidupan mereka. Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak. Kalau hari-hari ini mereka juga sekolah online. Tuhan bantu agar mereka bisa konsentrasi dengan baik. Nilai-nilai mereka di sekolah juga cemerlang. Mereka menjadi anak-anak yang bisa belajar dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap keluarga yang ada di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya.
Amin. Amin. Bapak Ibu juga boleh stay tune tetap di Instagram Eagle Kids GMS. Kalaupun ada pertanyaan seputar parenting talk hari ini, boleh banget bisa DM. Eagle Kids akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan. Atau mungkin kalau ada request gitu ya, parent talk berikutnya bisa bahas tentang ini nih. Itu juga boleh disampaikan aja di direct message ya, di DM di Eagle Kids GMS. Kalau gitu sampai jumpa di pemuritan Before 30 Kids buat anak-anaknya, and God bless God you. bless you.